Nah, pokoknya tiga-tiga kan tuh kak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil pengerjaan kami perkenalan diri dari dulu. Perkenalkan, nama saya Ilham Arifani. Nama saya Muhammad Fadilah Fahrul Haji. Nama saya Muhammad Dafail Hamsyah. Nama saya Emal Alvin Saputra. Nama saya Aisyah. Yaitu ada transformasi data. Pertama itu transformasi data merupakan proses mengubah data dari skala pengukuran data asli menjadi skala bentuk lain dengan tujuan untuk memperbaiki karakteristik data dan melakukan analisis. Transformasi data dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengubah satuan ukuran data, mengubah distribusi data, atau mengubah kedua, tujuan utama dari transformasi adalah untuk memperbaiki karakteristik data, memudahkan analisis, meningkatkan validitas dan realitas hasil analisis, menghilangkan ketergantungan pada asumsi statistik, memudahkan dalam pemilihan model statistik yang tepat serta meningkatkan interpretasi hasil. Adalah tampilan dari hasil eksternal di Indonesia. Yang berikut ini adalah sebelum dilakukan transformasi. Bisa dilihat di sini ada beberapa gambarnya. Sudahnya ya. Pada slide ini transformasi data. Lihat pada gambar setelah selanjutnya untuk penjelasan data bisa dijelaskan oleh Muhammad Dafa. Selanjutnya adalah penjelasan data. Sebelum dilakukan transformasi data pada Excel masih berupa angka dan belum dikategorikan, yang mana ini akan sulit untuk melakukan perhitungan dengan Python di Google Colab. Maka kita perlu transformasikan data terlebih dahulu dengan mengkategorikan dan mengelompokkan data tersebut. Setelah dilakukan transformasi data pada Excel telah dirubah dan dikategorikan dalam sebuah kelompok. Ini akan mempermudah saat melakukan perhitungan dengan Python menggunakan Google Colab. Selanjutnya, metode data mining klasifikasi. Klasifikasi adalah salah satu metode utama dalam data mining yang bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori atau kelas tertentu berdasarkan atribut-atribut yang dimilikinya. Metode klasifikasi digunakan untuk memprediksi label atau kategori dari data baru berdasarkan model yang telah dibuat dari data pelatihan. Metode naive bias. Metode naive bias adalah salah satu algoritma klasifikasi yang didasarkan pada teorema bias dengan asumsi independensi yang kuat atau naive assumption antara fitur-fitur. Naive bias sangat populer karena sederhana, cepat, dan seringkali memberikan hasil yang baik meskipun asumsi independensinya jarang benar sepenuhnya dalam kenyataan. Naive bias mengasumsikan bahwa semua fitur bersifat independen satu sama lain, yang berarti keberadaan atau nilai dari satu fitur tidak mempengaruhi keberadaan atau nilai dari fitur lain. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan naive bias. Kelebihannya, 1. Sederhana dan cepat. 2. Bekerja baik dengan dataset besar, tidak memerlukan banyak data pelatihan, dapat menangani data dengan kategori yang banyak. Kekurangannya,
Asumsi independensi antar fitur jarang benar dalam kenyataan. Kedua, jika ada fitur dengan nilai 0 dalam data pelatihan, hasil prediksi bisa 0 tanpa smoothing. Dan terakhir, kurang efektif untuk data dengan korelasi kuat antar fitur. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fadilah Farurazi. Oke, selanjutnya adalah deskripsi import library. Pertama ada import Pandas as PD. Ini mengimport library Pandas dan memberikan alias PD untuk kepraktisan. Pandas adalah library yang digunakan untuk analisis data, manipulasi data, dan pembersihan data. Kedua, from Skylern Model Selection Import Train Test Split. Ini mengimpor fungsi train test split dari library Skylern. Fungsi ini digunakan untuk membagi dataset menjadi subset training dan testing. 3. From Skylern Processing Import Label Encoder. Ini mengimpor kelas label encoder dari library Skylern. Kelas ini digunakan untuk mengubah data kategorikal menjadi data numerik yang dapat diproses oleh algoritma machine learning. Keempat, from Skylern Assemble Import Random Forest Classifier. Ini mengimpor kelas Random Forest Classifier dari library Skylern. Kelas ini mengimplementasikan algoritma Random Forest yang merupakan algoritma machine learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Kelima, from Skylern Metric Import Classification Report Accuracy Score. Ini mengimport fungsi classification report dan accuracy score dari library Skylern. Classification report digunakan untuk menghasilkan laporan kinerja model klasifikasi. Accuracy score digunakan untuk menghitung akurasi model klasifikasi. 6. From Skylern Metric Import Classification Report Accuracy Score Confusion Metric. Program ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi dengan 3 metrik utama, yaitu laporan, klasifikasi, akurasi, dan metrik kebingungan. Selanjutnya ada Random Forest Classifier adalah algoritma pembelajaran mesin assembly yang terdiri dari banyak pohon keputusan decision trees dan menggunakan metode agregasi seperti voting untuk meningkatkan akurasi prediksi dan mengurangi overfitting. Ya, random stats 42 menentukan nilai seed untuk generator angka acak, memastikan bahwa proses pembuatan pohon keputusan dalam hutan acak akan konsisten setiap kali perintah ini dijalankan, memungkinkan reprodusibilitas. Ketiga, CLF, variabel yang menyimpan instance dari Random Forest Classifier. Keempat, CLF Fit Extrain Yetrain, melatih fit model Random Forest Classifier menggunakan data pelatih. 5. Extrain, data frame yang berisi fitur-fitur untuk set pelatihan. 6. Yetrain, series yang berisi target untuk set pelatihan. 7. Metode fit, melatih model dengan menyesuaikan parameter internal model Random Forest Classifier. Selanjutnya, akurasi skor Y-test dan Y-prep. Fungsi akurasi skor dari library Skylern digunakan untuk menghitung akurasi prediksi model. 2. Y-test, series yang berisi label sebenarnya, ground truth dari set pengujian. 3. Y-prep, series yang berisi prediksi kelas yang dihasilkan oleh model untuk set pengujian. 4. Akurasi, variabel yang menyimpan hasil akurasi prediksi yaitu proporsi sampel yang terklasifikasi dengan benar dari keseluruhan sampel dalam set pengujian. 5. Classification Report Y-test Y-prep. Fungsi Classification Report dari library Skylern digunakan untuk menghasilkan laporan klasifikasi yang mencakup sejumlah metrik evaluasi kinerja model. 6. Y-test, series yang berisi label sebenarnya dari set pengujian. 7. Y-prep,
Series yang berisi prediksi kelas yang dihasilkan oleh modul untuk set pengujian. 8. Report, variabel dan menyimpan laporan klasifikasi yang mencakup metrik-metrik seperti presisi, recall, nilai F1, dan dukungan support untuk setiap kelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Alvin Saputra. Ya, selanjutnya ada precision, menunjukkan proporsi instance yang diprediksi positif yang benar-benar positif. Misalnya presisi 1.00 untuk kelas 0 berarti bahwa semua instance yang diprediksi sebagai kelas 0 memang benar-benar kelas 0. Selanjutnya ada recall, menunjukkan proporsi instance positif yang benar-benar diprediksi sebagai positif. Misalnya recall 0.94 untuk kelas 0 berarti bahwa 94% dari semua instance kelas 0 berhasil diprediksi sebagai kelas 0. Lalu ada F1 score adalah rata-rata harmonik presisi dan recall yang mengukur keseimbangan antara keduanya. Support menunjukkan jumlah instance dari setiap kelas dalam data pengujian. Lalu ada makro RPG menunjukkan rata-rata aritmatika dari semua metrik untuk setiap kelas. Dan weighted RPG menunjukkan rata-rata tertimbang dari semua metrik untuk setiap kelas dengan bobot berdasarkan jumlah instance dari setiap kelas. Selanjutnya ada itu importance, PDS series, CLF itu importance, index, kemudian X titik kolom. Perintah ini membuat objek series pandas yang berisi tingkat kepentingan atau importance dari setiap fitur dalam model. Nilai kepentingan fitur diperoleh dari atribut fitur underscore importance underscore dari model random forest classifier atau CLF yang merupakan nilai yang dihitung oleh algoritma berdasarkan seberapa sering fitur tersebut digunakan dalam berbagai data dan meningkatkan keakuratan model. Nama kolom-kolom atau fitur-fitur dari data frames X digunakan sebagai indeks untuk objek series, sehingga setiap nilai kepentingan terkait dengan nama fitur yang sesuai. Dua ada PLT titik figure atau peak size sama dengan dalam kurung 0,7. Membuat sebuah figur atau gambar untuk plot dengan ukuran 0x7 inci menggunakan library matplotlib titik pilot. Lalu ada fitur underscore importance titik L largest dalam kurung 0 titik plot kind bar. Perintah ini memplot grafik bar horizontal yang menampilkan 10 fitur dengan nilai importance tertinggi dari model random forest classifier. Grafik ini memberikan gambaran visual tentang kontribusi relatif dari setiap fitur dalam membuat prediksi dengan model tersebut. Semakin panjang bar, semakin penting fitur tersebut dalam mempengaruhi hasil prediksi. Lalu ada PLT.X label atau importance, PLT.Y label, fitur, PLT.title, tempurung 0 fitur dengan nilai importance tertinggi. Perintah ini memplot grafik bar horizontal yang menampilkan 10 fitur dengan nilai importance tertinggi dari model random forest classifier, memberikan gambaran visual tentang kontribusi relatif dari setiap fitur dalam prediksi. Ini membantu memahami peran fitur dalam keputusan model dan pentingnya fitur-fitur tersebut dalam prediksi. Dan PLT.show menampilkan plot yang sudah dibuat. Selanjutnya ada grafik ini menampilkan 10 fitur dengan nilai importance tertinggi dalam model analis data atau machine learning.
disusun berdasarkan pengaruhnya terhadap output atau prediksi model. Fitur-fitur tersebut mencakup: pertama ada presentasi penduduk miskin atau PO, itu ada provinsi, lalu ketiga ada indeks pembangunan manusia, 4 kabupaten atau kota, 5 PDRB atas dasar harga konstan, 6 ada umur harapan hidup, 7 persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak, ke-8 ada rata-rata lama sekolah penduduk, 15 ke atas. Selanjutnya 9 presentasi rumah tangga dengan akses air minum layak. Lalu yang ke-10 ada pengeluaran per kapita disesuaikan. Grafik ini memberikan informasi penting tentang faktor-faktor kunci yang mempengaruhi hasil analis seperti kesejahteraan, kemiskinan, dan kondisi sosial ekonomi di berbagai daerah. Selanjutnya kesimpulan. 1. Akurasi. Nilai akurasi model pada data pengujian adalah metrik utama yang dicetak. Akurasi adalah persentase dari prediksi yang benar dari total prediksi. 2. Laporan klasifikasi. Memberikan metrik detail untuk setiap kelas seperti precision atau ketepatan, recall atau kelengkapan, dan F1 score atau rata-rata harmonis dari precision dan recall. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memproses data kemiskinan, melatih model klasifikasi, dan mengevaluasi performa model tersebut. Dari hasil yang diperoleh, kita dapat menilai seberapa baik model Random Forest Classifier dalam memprediksi klasifikasi kemiskinan di Indonesia berdasarkan fitur yang ada dalam dataset. Evaluasi dengan menggunakan akurasi dan laporan klasifikasi memberikan gambaran tentang kinerja model secara umum dan pada setiap kelas spesifik. Oke, sekian mungkin itu saja presentasi kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.